Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Spiritual Life. Pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan pembacaan Alkitab kita yang terambil dari surat Roma pasal yang pertama ayat ke-8 sampai ayatnya ke-15. Judul perikop itu adalah Paulus ingin ke Roma. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku dan oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Karena Allah yang kulayani dengan segenap hatiku dalam pemberitaan Injil anaknya adalah saksiku, bahwa dalam doaku aku selalu mengingat kamu. Aku berdoa, semoga dengan kehendak Allah, aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu. Sebab aku ingin melihat kamu untuk memberikan karunia rohani kepadamu, guna menguatkan kamu, yaitu supaya aku ada di antara kamu dan turut terhibur oleh iman kita bersama, baik oleh imanmu maupun oleh imanku. Saudara-saudara, aku mau supaya kamu mengetahui bahwa aku telah sering berniat untuk datang kepadamu, tetapi hingga kini selalu ada aku terhalang, agar di tengah-tengahmu aku menemukan buah, seperti juga di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi yang lain. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang yang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Saudara dikasihi Tuhan, di dalam perikop yang baru saja kita baca, perikop ini merupakan kelanjutan dari salam Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma. Nah, saudara, di dalam surat yang biasa dikirimkan pada abad pertama, khususnya di daerah Yunani dan Romawi, ucapan salam di awal surat itu merupakan sesuatu yang lumrah pada saat itu. Dan biasanya setelah salam diucapkan, salam itu juga biasa diselipi ucapan syukur. Dan bagian firman Tuhan yang baru kita baca merupakan bagian ucapan syukur yang merupakan bagian dari salam yang diucapkan Rasul Paulus kepada jemaat di Roma di dalam surat Roma ini. Nah, saudara, ketika kita membaca bagian ini, kita akan menemukan bahwa Rasul Paulus mengucap syukur atas pertumbuhan iman yang terjadi di antara orang Romawi. Lalu kemudian di situ juga dia bilang bahwa dia punya kerinduan yang cukup lama untuk datang mengunjungi orang-orang Kristen yang ada di kota Roma. Dan dia berharap ketika dia ada di sana, dia bisa melayani mereka sehingga dia bisa menemukan buah pertobatan mereka yang muncul dari antara mereka di sana. Nah, saudara dikasihi Tuhan, ketika kita melihat bagian firman Tuhan ini, kita mungkin akan menemukan bahwa Rasul Paulus sangat bersemangat kepada pertumbuhan rohani orang-orang Kristen di Roma. Karena bagi dia pertobatan merupakan suatu hal yang sangat penting di dalam kehidupan Kristen. Ketika seorang bertobat, dia mulai menyerahkan kehidupannya kepada Kristus, dan pada saat itulah dia mulai dipimpin oleh Roh Kudus, dan setelah itu dia akan mengalami pertumbuhan rohani. Orang yang mengalami pertumbuhan rohani, dia akan bertahan dalam berbagai-bagai masalah. Khususnya di daerah Roma yang pada saat itu memang kekristenan masih dianggap sebagai agama yang terlarang pada saat itu dan juga dimusuhi oleh orang Yahudi pada saat itu. Tentu untuk menjadi seorang yang bertahan dalam penderitaan membutuhkan orang yang memiliki buah pertobatan yang cukup matang. Dan karena itu, Rasul Paulus berharap orang-orang Roma juga memiliki mentalitas seperti itu, bertumbuh dan mereka bisa bertahan di dalam iman mereka kepada Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kehidupan Kristen itu bukan hanya kehidupan yang rutinitas semata. Kita mungkin sebagai seorang Kristen, mungkin hari Minggu kita pergi ke gereja, kita memberikan persembahan, kita mendengarkan firman, itu hal yang sangat bagus. Tapi tujuan dari semuanya itu adalah pertumbuhan rohani. Nah, banyak orang Kristen berpikir karena saya sudah bergereja, saya sudah memberikan persembahan, saya sudah terlibat dalam pelayanan, maka sudah cukup. Tapi kita harus melihat bahwa semua itu tujuannya adalah untuk bertumbuh secara spiritual, secara rohani. Karena itu buah pertobatan kita itu sangat penting bagi kehidupan spiritual kita, kehidupan rohani kita. Dan tanda utama bahwa seseorang sudah menjadi Kristen, benar-benar Kristen, adalah dia mengalami perubahan di dalam kehidupannya. Sebagai tanda bahwa dia dipimpin oleh Roh Kudus di dalam kehidupannya.
Karena itu saudara, sebagai seorang Kristen, hendaklah kita berkomitmen untuk melakukan kehendak Allah. Kita mengasihi Allah dengan melakukan perintahnya, kita juga mengasihi sesama. Tidak berarti bahwa kita semua bebas dari kelemahan-kelemahan kita. Tentu sebagai orang yang masih hidup dalam keterbatasan, kita punya kelemahan. Tapi kita tidak akan membiarkan dosa kita atau kelemahan-kelemahan kita membuat kita nyaman dan kita tinggal di sana sehingga akhirnya kita tidak mengalami pertumbuhan. Karena itu saudara, teruslah bertumbuh menuju kesempurnaan sama seperti Kristus. Sehingga ketika Kristus datang, dia juga menjumpai buah pertobatan di antara kita. Mari saudara, kita ambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan. Saudara dikasihi Tuhan, apakah kehidupan saudara sudah membuahkan perubahan-perubahan di dalam hidup saudara? Mari kita ambil waktu sejenak untuk mendoakan hal tersebut. Berdoalah meminta anugerah Tuhan dari Roh Kudus untuk memberikan kemampuan agar hidup saudara semakin diserupakan dengan Kristus. Saudara, marilah kita selalu percaya bahwa Roh Kudus akan selalu memberikan kita kekuatan dan kemampuan untuk bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus. Mari saudara, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur buat kasih dan setiamu kepada kami. Terima kasih jika Engkau sudah memberikan kepada kami kesempatan untuk bisa mendengarkan firman-Mu, untuk bisa mengecap kebenaran-Mu Tuhan pada pagi hari ini yang membantu kami untuk mengingat kehidupan kami sebagai seorang Kristen dan berfokus kepada perubahan hidup yang memang Engkau kerjakan dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami serahkan semua aktivitas kami dari pagi, siang sampai malam nanti. Biarlah semua kami kerjakan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa Surgawi. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.